Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kembali lagi nongolin muka. Agak-agak ini ya. Kali ini akan menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah aplikasi Quora, karena kalau kalian mau melihat pertanyaan dan jawaban, kalian coba install aplikasi Quora. Jadi sana kalian bisa mencari jawaban, memberikan jawaban dan lain-lain. Oke, masih seputar kripto juga. Ini adalah sebuah pertanyaan dari Quora. Bisakah Anda menjelaskan mekanisme uang kripto dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti? Oke, itu adalah pertanyaan di sana. Tidak tahu ya siapa yang menanyakan, tapi karena ada pertanyaan di sana, makanya saya mencoba menjawab. Saya udah jawab dengan tulisan di sana, tapi kali ini akan saya ulas dengan video seperti itu ya. Untuk kalian yang pengen mengerti tentang kripto, yang saya coba jelaskan secara sederhana. Baik, pertama-tama coba kalian bayangkan dan imajinasikan, mungkin kalian pernah kecil atau kalian punya anak kecil atau kalian melihat anak-anak bermain di taman, di mana depan rumah dan lain-lain. Kemudian mereka bermain dengan teman lainnya dan mereka membuat punya uang-uangan lah gitu ya, kadang-kadang pakai daun, pakai kertas dan lain. Mereka itu seperti mainan, menggunakan untuk jual dan beli lah seperti itu. Dan mereka tuh sepakat gitu ya bahwa uang ini nilainya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan lain-lain. Jadi mereka misalkan ini berlima gitu ya, ayo mainan masak-masakan, ayo mainan jual beli. Kemudian mereka sepakat bahwa ini ada daun yang selebar ini 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan lain-lain. Oke, itu adalah kesepakatan bahwa itu adalah uang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi anak-anak bermain menggunakan kertas yang ditulis, dedaunan dan lain-lain untuk uang. Dan mereka bermain sepakat untuk seperti itu, gitu ya. Ini adalah uang. Baik, kita coba geser pemahamannya bahwa bukan lagi menggunakan fisik, tapi kita menggunakan sebuah komputer, gitu ya. Kemudian contohnya, saya ahli dalam bidang coding gitu, kemudian saya buat kode, kemudian saya ciptakan sebuah koin bernama Bitcoin misalkan. Kita sepakat ini namanya Bitcoin. Sejumlah 21 juta koin sudah tercipta. Saya ciptakan gitu ya. Baik teman-teman, apakah kita sepakat bahwa koin ini namanya Bitcoin? Kemudian jumlahnya 21 juta dengan protokol bla 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 gitu ya. Oke, jika kalian sepakat, satu koin ini harganya adalah 1 sen. Satu koin Bitcoin mewakili 1 sen dolar waktu itu. Katakanlah anggap aja 1.000 lah gitu ya. Jadi kebayang ya. Jadi kripto itu apa? Kripto itu adalah sesuatu yang awalnya tidak ada. Kemudian diada-adakan, kemudian disepakati bersama bahwa ada sebuah kode program namanya Bitcoin sebanyak 21 juta koin, 21 juta biji tapi bentuknya digital gitu ya, dengan harga 1 sen, mewakili 1 sen. Seperti itu. Dan kita semua sepakat. Anggap aja kita ini anak-anak berlima, berenam, bertujuh seluruh dunia. Kita bilang sudah sepakat. Ayo, ini ada Bitcoin sebanyak 21 juta koin. Harganya adalah 1 sen per koin. Mari kita jadikan koin ini untuk ya transaksi main-mainan kayak anak-anak lah seperti itu ya. Karena koin ini kan nggak ada. Yang ada adalah dolar, rupiah, yen, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini nggak ada sebetulnya. Awalnya nggak ada, diada-adakan gitu ya. Jadi intinya Bitcoin tadi itu ya sama dengan daun-daunan kertas yang dipakai untuk mainan anak-anak.
Jadi kertas itu, daun itu ya hanya berlaku untuk di saat mereka bermain dengan komunitas mereka. Seperti itu ya, karena hanya mereka yang sepakat gitu ya. Kalau ada anak lain mau masuk, ya harus sepakat dulu ini uang-uangannya. Nah, sama juga dalam dunia kripto, Bitcoin nih. Bitcoin ini juga kesepakatan dulu anak-anak ya mungkin tentu orang-orang IT ya, orang-orang yang ngerti digital awalnya kan seperti itu. Kemudian mereka sepakat, oh oke, sudah diciptakan, begini konsepnya, oke buat apa nih? Terserah mau buat apa, ayo kita bertransaksi. Kalian punya apa, mau saya jual, boleh deh, saya bayar pakai Bitcoin. Jadi ya hanya komunitas dia saja, komunitas di internet saja kan. Saya mau menjual sesuatu, saya sepakat untuk dibayar menggunakan Bitcoin. Seperti itu kan dari nggak ada jadi ada. Nah, dulu di pack tadi saya bilang bahwa di pack satu koin itu seharga 1 sen. Nah, kebetulan sekarang ini pada saat ini harganya adalah 26.000 US dollar. Sekitar 300 jutaan, guys. Satu koin yang tadinya 1 sen loh. Itu siapa sih yang menaikkan dan menurunkan? Ya kesepakatan. Karena semua orang mencari Bitcoin. Loh kok Bitcoin kayaknya enak ya. Udah deh saya beli. Karena jumlahnya 21 juta, sementara di seluruh dunia ada 7 miliar manusia. Kalau 1% aja kan udah berebut guys. Gitu ya, berebut untuk sekedar pengen memiliki koin itu gitu ya. Untuk apa sih? Ya kesepakatan kita di dunia internet ya untuk kita simpan. Apakah bisa untuk membeli sesuatu? Ya mungkin saja di komunitas. Kalau kalian mau punya mobil, saya beli pakai Bitcoin mau nggak? Kalau mau saya bayar nih misalkan. Seperti itu kan gitu ya. Artinya saya punya Bitcoin, saya bayar mobil itu menggunakan Bitcoin. Karena Anda sepakat, saya dengan Anda sepakat. Itu ya. Itu adalah konsep awalnya. Mainan lah seperti itu. Sebenarnya tidak ada, diada-adakan. Oke? Udah kebayang lah ya, itu dari nggak ada kemudian ada. Jadi ya kripto seperti itu, hanya sebuah kode komputer yang disepakati dan tujuan utamanya adalah pengganti dolar sebetulnya gitu ya. Cuman ini bukan mainan, ini lebih serius sedikit gitu ya. Kalau daun tadi buat anak-anak, kalau ini serius. Tapi di dunia internet dengan komunitasnya gitu ya, termasuk yang menyepakatinya. Saya termasuk orang yang menyepakatinya bahwa Bitcoin itu ada nilainya. Makanya mungkin saya mau membeli ataupun saya mau dibayar menggunakan Bitcoin. Karena saya sepakat, oke, Bitcoin itu ada nilainya. Ya saya nggak memaksa Anda, saya nggak memaksa ini, pasti nggak ada. Karena saya menyepakati gitu ya. Saya sepakat Bitcoin kok ada nilainya. Dan saya mungkin kalau punya duit saya berani membayar 300 juta satu koin. Karena saya sepakat, karena saya mau gitu ya. Udah situ aja sebetulnya. Oke. Selanjutnya ya, tadi sudah konsep awalnya sudah tahu lah gitu ya. Karena ini adalah kode komputer, kemudian dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia, jaringannya hanya internet satu-satunya. Jadi koin ini bisa ditransaksikan oleh saya, oleh Anda, oleh orang di Amerika, di Inggris, di Rusia, di Israel, dimanapun di seluruh dunia menggunakan jaringan internet. Nah, jaringan internet ini, jaringannya dinamakan blockchain. Jadi, Bitcoin tadi hanya bisa dikirim, diterima, dipindahkan, dihanguskan, dilahirkan dan lain-lain itu di dalam jaringan blockchain. Jadi antara kripto dan blockchain adalah dua hal yang berbeda, guys. Berbeda. Koin adalah sesuatu tadi yang tidak ada, diada-adakan. Tapi untuk transaksi dari saya ke sana itu menggunakan jaringan bernama blockchain. Kalau tadi mainan anak-anak ini karena ada di lingkup yang kecil dari 5 orang, 6 orang,
ya kita sepakat untuk membeli sesuatu, untuk mainan lah seperti itu ya. Nah, ini saya harus transaksi dengan orang di Amerika misalnya, maka menggunakan jaringan blockchain. Sekarang kita persempit lagi. Kita persempit ya biar mudah. Misalkan begini. Setelah diciptakan, Bitcoin sudah saya ciptakan. Anggap aja saya adalah Satoshi Nakamoto, adalah pencipta Bitcoin. Saya sudah membuat kodenya, kemudian ada koinnya gitu, koin digital sebanyak 21 juta. Pertama-tama saya mau dengan siapa nih gitu ya, dengan siapa, koin-koinnya sama saya gitu ya, sama saya yang buat gitu. Terus saya siapa, oke misalkan nih ada 10 orang deh, 10 orang, saya, anda, dan lain-lainnya, teman anda 10 orang, oke 10 orang ya, dan di Amerika, Rusia, oke siap, saya bagi-bagi gratis misalkan, masing-masing orang ini mendapatkan 10 Bitcoin deh, jadi 10 10 10 10 gitu ya, saya bagi gratis gitu ya. Oke, ini kalian 10 10 10 10 sudah, dan sudah sepakat ya. Oke, kalian semua ya udah 10 orang ini, berarti kita ke 10, kalian bisa menggunakan uang itu untuk apa saja di komunitas kalian saja. Misalkan terjadi transaksi ya, oke, saya akan membeli lukisan Anda, misalkan Anda punya lukisan, oke saya punya lukisan bagus deh, oke saya beli ya 2 BTC, siap, saya transfer menggunakan jaringan blockchain ke Anda, kemudian setelah diterima Anda kirim lukisan ke saya, maka terjadilah sebuah transaksi menggunakan Bitcoin, artinya berpindah, Bitcoin saya pindah ke Anda sebesar 2 BTC kan gitu ya, menggunakan jaringan blockchain itu tadi ya, karena itu lintas negara kemana-mana gitu ya. Jadi clear ya, perdagangan terjadi karena Bitcoin saya pindah, saya dapat lukisan, perdagangan terjadi. Tapi kalau seperti ini kan itu konvensional, sama seperti mainan anak gitu ya. Oke saya mau beli itu deh gitu, ini duitnya saya terima gitu ya. Nah kan tidak ada bukti, kalaupun ada bukti kan itu masih bisa dimanipulasi guys. Bisa saja dong saya bikin koin palsu misalkan, saya cuma punya 10 loh, udah dikasih gratis tadi oleh penciptanya, bikin 10 untuk membeli sesuatu, saya bisa manipulasi. Yang kedua, tidak ada bukti bahwa saya telah transfer ke Anda atau Anda telah mengirim lukisannya ke saya, kan bisa aja dong. Sudah transfer loh, mana barangnya gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa saja manipulasi begitu. Kalau konvensional itu kan namanya konvensional. Tidak ada bukti, tidak ada catatan, tidak ada approval dan lain-lain gitu ya, yang mengatakan bahwa BT saya telah saya kirim ke Anda dan Anda mengirimkan lukisan ke saya. Jadi itu adalah konvensional. Maka terciptalah tadi itu yang namanya blockchain sebagai tempat untuk mencatat dan memvalidasi sekaligus sebagai jaringan gitu ya, sebagai jaringan transaksi kripto terjadi gitu ya. Jadi sudah tahu ya, jadi kripto itu ada 3 yang terlibat sebetulnya di sana. Satu, ada kripto atau token atau koin yang diciptakan. Berarti ada satu orang yang menciptakan namanya kripto. Apapun namanya, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Matic dan lain-lain, Shiba Inu, Brise, apalagi, banyak lah, ada 20.000 totalnya. Oke, jadi ada pencipta, ada koin yang diciptakan, ada koinnya yang sudah diciptakan, gitu ya. Kemudian ada orang yang dikasih kriptonya. Jadi ada orang yang sepakat untuk bahwa kripto ini sudah tercipta dan bisa digunakan untuk transaksi. Berarti harus ada orang dong, ada kriptonya, ada orangnya
Gitu ya, kayak tadi kita coba simulasikan adalah 10 orang dibagi-bagi nih, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada jaringan blockchain. Ada jaringannya. Itu adalah sebuah sistem sistem yang mana itu adalah bukti catatan untuk transaksi. Jadi blockchain ini itu adalah menggunakan jaringan internet gitu ya. Jadi itu adalah untuk mencatat bahwa koin ini telah berpindah dari saya ke Anda, dari sini ke sini, dari A ke si B, B si ke C, C ke D, D ke F terus gitu. Itu dicatat di sebuah jaringan bernama blockchain. Dalam hal ini kalau Bitcoin ya jaringannya adalah Bitcoin. Nama koinnya adalah BTC. Misalkan Ethereum itu jaringan blockchainnya namanya Ethereum. Koinnya bernama ETH. Misalkan ada Binance Smart Chain itu jaringannya adalah Binance Smart Chain. Koin yang digunakan adalah BNB. Seperti itu ya. Jadi ada koinnya, ada orang-orang yang mau menyepakati koin itu bisa dipakai atau bernilai, ada blockchainnya. Jadi ada 3. Oke, kita lanjut sekarang ke blockchainnya fokus. Tadi sudah koinnya sudah ada, orang-orangnya sudah ada sepakat. Nah sekarang bagaimana cara kerja blockchainnya gitu ya? Kok blockchain ini apa gitu ya? Jadi apakah blockchain hanya internet atau apa gitu ya? Oke, sekarang kita coba saya jelaskan supaya juga lebih sederhana. Kita bayangkan lagi, kita kembalikan lagi ke anak-anak tadi. Gitu ya. Katakanlah ada 10 anak bermain menggunakan uang-uangan, entah itu dari kertas, entah itu dari apapun gitu ya. Kita imajinasi kembali, itu mereka bisa bermain-main untuk menjual dan membeli sesuatu di komunitas mereka gitu ya. Mereka ada yang bermain, misalkan 10 anak ini bermain menggunakan uang itu, kemudian di sana ada 10 orang lagi di luar mereka bermain yang memegang sebuah buku dan pulpennya. Contohnya ada 10 bermain, kita orang tua nih berkumpul juga 10 orang gitu di podium gitu sambil nonton mereka bermain, memegang pulpen dan bukunya. Gitu ya. Misal si A dan si B mereka tuh bermain nih. Pura-puranya mereka si A ini penjual bakso. Saya mau beli bakso seharga 3.000, diserahkanlah uang-uangan tadi ke si B. Kemudian si B menyerahkan baksonya kepada si A misalkan. Artinya yang dicatat adalah uang dari si A berpindah ke si B. Maka penontonnya mencatat koin si A, ini koin ini sudah berpindah tangan nih. Nilainya sekian, jam sekian, berpindah dari A ke B, dicatat oleh 10 penonton tadi. Semuanya 10 mencatatnya. Gitu ya. 10 orang ikut mencatat. Tapi ada tapinya. Itu hanya diambil 50% plus 1 bagi dia yang paling cepat mencatat dengan benar dan terkonfirmasi oleh 51% tadi ya. Misalkan dari 10 orang penonton, maka 6 orang harus mencatat dengan cepat-cepatan, kemudian dengan benar, tidak ada salah sama sekali dan terkonfirmasi gitu ya. Artinya betul itu manualnya begitu ya, cara manualnya. Jadi tidak boleh salah. Nah, dalam dunia blockchain, si pencatat ini namanya adalah miner atau penambang. Jadi yang tukang nyatet nih dari si A ke si B. Saya nomor 1, saya catat nih dari si B. Saya adalah
miner, dinamakan miner. Proses miner itu adalah mining. Mining itu berarti saya harus ikut jadi penonton, saya siapkan buku, saya siapkan pulpen. Saat mereka transaksi dari A ke si B, C ke D, D ke F, terus muter-muter di situ dengan nilai, saya jadi tukang catat. Prosesnya adalah mining atau menambang. Oke, ada bayangan kan? Mari kita rubah ke dunia internet lagi. Anggap saja para pemainnya itu kan ada di seluruh dunia. Kalau tadi kan hanya anak 10 bermain, kita bisa nonton begini dong gitu ya, bisa nonton, bisa ngeliat. Nah, sekarang yang main ini kita rubah, itu ada di seluruh dunia loh. Satu di Indonesia, di Amerika, di Israel, di mana tersebar ke seluruh dunia. Jadi transaksinya tidak lagi manual dengan telepon, dengan apa tidak. Makanya menggunakan internet, menggunakan HP ataupun komputer. Jadi saya transfer dari si A, saya di Indonesia, si B misalkan di Amerika, saya transfer nih, tik, set ke sana. Gitu ya. Itu prosesnya. Nah, proses saya ngirim dari sini ke sana gitu ya, itu kan dicatat. Itu tadi ya, blockchain ada tukang catatnya yang tadinya pakai buku dan pulpen, ini dirubah juga pakai komputer gitu, otomatis komputer. Jadi saya transfer dari sini ke sana, kecatat komputer miner itu mencatat, seset, pindah dari saya di sini ke B di Amerika, mencatat saya nomor 1. Jadi ada 10, itu harus cepat-cepatan. Harus ada 50% plus 1. Misalkan di dunia ini ada 10 penambang, maka 6 orang yang paling cepat dan benar, tidak salah, terkonfirmasi. Nah, memang di program seperti itu ya. Makanya kan komputernya sering terhubung gitu ya. Komputer ini benar, komputer ini benar. Oke, sah. Setelah terjadi itu adalah sudah sah. Penghubungnya tentu saja internet gitu ya. Karena kan dari handphone lewat internet jaringan blockchain sampai ke sana menggunakan jaringan internet gitu ya. Nah, jika tadi kita mau jadi tukang catat, siapapun gitu ya, saya mau ikut bermain misalkan, itu saya mau jadi miner, mau penambang, jadi tukang catat, oke ya, kita siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Kita juga bisa, siapapun kalian, kalau mau jadi miner bisa siapkan komputernya dengan spesifikasi tertentu, jelas ya, dengan kekuatan tertentu, bla 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 dan segala macam, ngerti IT, ngerti coding dan lain-lain, atau tinggal diinstal begitu, koneksi masukkan ke blockchain, maka sudah, nanti akan otomatis komputer itu akan mencatat setiap transaksi yang ada di dunia, perpindahan koin-koin itu, kemana muter sana sini, semua yang berpindah itu akan dicatat oleh komputer gitu ya. Gitu ya, sudah tahu ya. Jadi dari koin diciptakan, ada yang sepakat untuk mengakui bahwa koin itu bernilai dan menerima. Kemudian ada yang mencatatnya maksudnya komputer untuk mencatat gitu ya. Nah, jadi penyebaran dari koin itu setelah diciptakan misalkan oleh Satoshi Nakamoto Bitcoin, atau misalkan saya Satoshi, saya sudah ciptakan 20, terus saya mau mana uang tadi, kan saya sudah kasih ke 10 orang nih, 10 orang, masa di dunia 10 orang doang gitu ya, kan masih banyak gitu. Nah, jadi cara penyebarannya yaitu dengan berbagai cara guys. Jadi berbagai cara untuk menyebarkan uang yang saya ciptakan tadi. Pertama tadi sudah disebar atau sudah diserahkan secara gratis ke 10 orang yang pertama tadi gitu ya. Saya sudah bagi 10 ke 10 orang. Dalam dunia kripto itu disebut airdrop gitu. Airdrop itu adalah sebuah airdrop yang namanya bukan program ya. Jadi setelah saya menciptakan, saya pengumuman, saya telah membuat sebuah kripto bernama
Cryptoverse gitu misalkan, saya akan memberikan airdrop sebesar misalkan 5 juta koin. Misalkan saya bikinnya bermiliar-miliar koin, kan bebas saja namanya, gue tuang bikin, kan saya bikin, terserah. Saya akan iklankan kan ke seluruh dunia. Ini koin harganya 1 rupiah. Totalnya saya ciptakan sebanyak 1 triliun koin misalkan. Harganya per koin 1 rupiah. Siapa yang mau, ini saya kasih gratis misalkan gitu ya. Dikasih gratis. Ya tentu dengan berbagai cara. Gratis itu bagaimana? Apakah gratis dengan, pokoknya gratis, namanya airdrop gratis lah ya gitu, tapi dengan berbagai cara gitu ya. Bisa dengan kupon, bisa dengan bla 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 dan lain-lain. Jadi ada yang dapat gratis. Nah, setelah dibagi gratis, habis ini ya, dari 1 triliun koin yang saya ciptakan, saya sudah sebar 1 miliarnya misalkan nih. 1 miliar sudah tersebar ke seluruh dunia gitu ya. Semua pada dapat gratis gitu. Nah, untuk yang tidak kebagian, untuk yang nggak kebagian, ditawarkanlah sebuah program lagi. Baik, saya sudah menciptakan koin dan saya menciptakan blockchainnya. Bisa menciptakan blockchain sendiri, bisa tidak. Contoh tadi Bitcoin, blockchainnya, koinnya adalah BTC. Misalkan saya mau membuat koin bernama Cryptoverse Coin misalkan, tapi saya nggak mau bikin blockchainnya. Apa bisa? Bisa. Saya akan numpang misalkan di jaringan orang lain, misalkan di Ethereum, misalkan di Binance Smart Chain, misalkan di Solana, misalkan numpang di Bitcoin yang BRC20 dan lain-lain. Kita bisa numpang. Nah, kalau saya bikin koin, kemudian jaringannya saya tumpangkan saja, karena saya nggak perlu bikin jaringannya deh. Ngapain capek-capek gitu ya, saya titipin aja deh di mana gitu ya. Nah, itu dinamakan token. Nah, ada beda gitu ya. Token ini adalah koin yang numpang di jaringan orang lain. Kalau koin adalah koin yang punya jaringannya sendiri. Dia seperti itu. Oke. Nah, anggaplah saya membuat jaringan sendiri kan, Cryptoverse Republic. Itu jaringan blockchainnya. Saya kasih nama CRR misalkan. Koinnya bernama CRR. Waduh, tapi saya nggak kebagian airdropnya. Baik, kalian menjadi penambang saja atau menjadi miner. Caranya adalah siapkan satu buah laptop dengan kekuatan A, B, C, D. Kemudian install programnya. Ini programnya. Saya buka ke internet, silahkan download, install, on kan. Nanti setiap transaksi maka kalian akan mendapatkan koin. Jadi pada saat koin itu berpindah dari A ke si B, C ke D dan lain-lain, komputer itu bisa mencatat paling cepat, terutama 50% plus satunya tercepat, maka akan mendapatkan hadiah atau reward ya, dan dibayar menggunakan koin yang saya ciptakan. Jadi ada yang saya kasih gratis, ada yang saya kasih reward, hadiah, karena Anda telah mencatat perpindahan atau transaksi koin tersebut, sehingga itu terjadi perpindahan, sehingga terjadi transaksi. Nah, ternyata gratis nggak dapat. Mau jadi miner butuh laptop, butuh komputer, butuh listrik yang hidup 24 jam. Belum lagi harus ngerti ini itu dan lain. Waduh, bingung gimana caranya. Gimana caranya orang lain pengen punya tapi gratis sudah nggak dapat, miner nggak bisa gitu ya. Nah, jadi saya sebagai pencipta koin, maka saya akan masukkan ke exchange. Jadi pertukaran. Ada decentralized exchange, ada centralized exchange. Exchange itu maksudnya kalau DEX itu yang tidak terpusat, tinggal saya masukkan ke sana, pluk, silahkan kalian tukar dengan sesuatu yang lain. Atau misalkan central exchange. Central exchange kayak Binance, Indodax, token itu kan cek gitu ya.
Jadi orang lain yang nggak dapat gratis, kemudian nggak mau nambang, aduh saya punyanya rupiah, oke, saya masukkan rupiah saya ke Indodax, dari Indodax saya beli koin apa kayak gitu ya, termasuk koin saya tadi yang saya ciptakan, saya beli, makanya uang rupiah ditukar dengan koin kripto, maka yang tadinya nggak punya jadi punya. Kalau kalian nggak dapat gratis, kalian nggak mau nambang, ya udah beli saja. Wong kalian pengen kon, karena kalian sepakat toh. Kenapa sih kalian tuh membeli gitu ya? Pasti ada dong. Saya pengen membeli, saya sepakat bahwa koin itu bernilai. Pasti kita yang harus tahu bahwa koin itu ada nilainya. Untuk apa nilainya? Bermacam-macam. Bisa saja saya sebagai pembuat koin, saya membuat game, saya membuat sebuah produk, saya membuat apa lagi, macam-macam. Misalkan saya punya pabrik sepatu misalkan. Saya pengen bikin koinnya, saya pengen bikin blockchainnya. Jadi kalian bisa membeli sepatu saya menggunakan koin yang saya ciptakan ini. Kalian bisa gitu ya. Artinya itu adalah tokenomiknya gitu ya. Atau apalagi untuk sekedar ya memang harus ada ekonominya guys. Kalau nggak ada ekonominya buat apa? Atau spekulasi, ya spekulasi bisa dong, misalkan karena namanya bagus, saya pokoknya ini koin pasti bisa dipakai buat ABCD misalkan, ya kan kesepakatan. Kalau nggak sepakat ya nggak jadi, itu kayak nggak ada nilainya nih koin nih, buang aja deh, saya juga nggak mau yang ono, ngapain gue beli, orang nggak laku kok, bisa ya kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya karena kesepakatan aja, kalian membeli kripto karena kalian sepakat bahwa itu ada nilainya. Bitcoin nilainya hari ini adalah 300 juta, 400 juta kurang gitu ya. Itu karena kalian sepakat, bukan karena ngelihat, loh, kenapa kalian beli gitu. Kenapa? Karena sepakat bahwa koin itu ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya nggak bakalan kalian mau beli kan, seperti itu gitu ya. Koin itu untuk apa? Mungkin karena banyak orang mau, makanya saya beli. Nilainya nanti akan bertambah nih. Gitu ya. Nilainya akan bertambah. Bisa saja saya untuk membeli satu, misalkan showroom ada yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin misalkan, kan bisa. Jadi koin ini saya simpan, nilainya bertambah, saya bisa pakai buat sesuatu lah, seperti itu. Itu adalah tokenomik. Nah, karena semua orang sudah memiliki, sudah menjual beli, jadi kan koin itu akhirnya tersebar ke seluruh dunia dan dijual di internet. Menjual dengan berbagai cara, dengan DEX, dengan cek, dengan man to man gitu ya. Saya dengan Anda nih. Saya punya wallet, Anda punya wallet, saya punya koin kripto. Saya punya kripto nih, siapa yang beli? Baik, transfer uangnya ke saya, nanti saya transfer Bitcoinnya ke Anda misalkan ya. Itu juga sama, bebas lah, itu yang penting sudah dijual di seluruh dunia. Tapi exchange atau pertukaran itu, bursa itu menjadi tempat untuk menjual dan membeli kripto supaya nggak liar kemana-mana dan mudah dilacak, mudah ditransfer jadi duit, mudah dijual lagi. Untuk kalau misalkan harganya naik, saya jual, saya ambil duitnya, saya pindahkan ke rupiah, dolar, dan lain-lain. Karena memang tidak ada satu negara pun yang membolehkan untuk kripto ini dijadikan sebagai alat tukar. Jadi itu hanya dijadikan sebagai komoditi yang bernilai gitu. Jadi demikian ya, itu koin terus menerus berputar di jaringan internet, tuh muter aja, pindah dari A ke B, B ke C, D ke F, Z, terus gitu. Dan itu disaksikan oleh penambang tadi. Jadi amblesnya sebuah koin itu dianggap hilang jika satu, tidak ada orang yang menjual dan membeli, maka koin itu akan diam saja. Karena tidak ada transaksi, maka dia akan diam. Dan koin itu tidak akan kemana-mana, tidak akan naik, tidak akan turun. Nilainya nih ya, nilainya tidak akan naik, tidak akan turun. Karena tidak digunakan oleh siapapun. Diam gitu ya. Kayak istilah kalau anak-anak mainan udah selesai, kertasnya ditaruh gitu ya. Nah itu tidak ada harganya, sama. Yang kedua yang menghancurkan kripto adalah jika tidak ada miner atau tidak ada penambang atau tidak ada yang mencatat. Artinya
Misalkan tadinya ada dari 10 orang, ada 6 komputer di seluruh dunia, tiba-tiba listriknya mati total, bet gitu. Nggak ada listrik, waduh, nggak ada transaksi toh. Atau internet nggak ada, kosong, blank gitu. Maka koin juga runtuh. Runtuhnya maksudnya runtuh itu diem, nggak kemana-mana. Harganya nggak ada transaksi, nggak ada perpindahan. Yang ada perpindahan adalah tidak ada menjual, tidak ada membeli, tidak ada transaksi, tidak ada pengiriman dari saya ke Anda, gitu ya. Tidak ada miner, karena tidak ada mencatat juga percuma. Karena saya tidak bisa mindahin, saya pindahkan dari saya ke Anda, kalau tidak ada yang nyatet bahwa menyaksikan oke betul, itu dia tidak bisa pindah, gitu ya. Jadi kita tinggal milih mau jadi yang mana. Bebas kita mau milih jadi siapa sih untuk mendapat kripto. Jika kita jenius, jika Anda jenius, jika Anda orang pandai, maka Anda bisa menjadi pencipta kripto. Anda bisa membuat kripto, Anda bisa membuat jaringannya blockchain, Anda bisa membuat apa sih namanya? DeFi-nya. Jadi misalkan saya menciptakan koin kan pasti harus ada daya tariknya lah kan ya kan. Kalau saya bikin koin untuk apa kan nggak menarik. Jadi saya harus bikin nih. Ini adalah blockchainnya. Blockchain saya itu bisa dipakai buat apa aja guys. Jadi blockchain itu bukan bukan hanya untuk koin aja. Ini hanya satu dari fungsi lain gitu ya. Ini blockchainnya bagus, kuat, anti hack, pokoknya bagus deh ini blok jaringan saya. Koinnya pun jumlahnya oke, nanti bisa ini. Kemudian saya menciptakan sebuah game. Game ini bisa dimainkan, kalian bisa beli armornya, bisa beli ininya dan lain-lain. Saya bekerja sama dengan misalkan apa ya, Microsoft untuk beli tools atau apa dan lain-lain. Saya bekerja sama misalkan dengan Disneyland gitu. Itu Anda bisa membeli tiket untuk ke sana, Anda bisa buat beli ini dan lain-lain. Itu pokoknya saya membuat sebuah koin, saya buat blockchain, saya membuat program bahwa koin ini bisa dipakai untuk A sampai Z supaya orang tertarik, supaya orang sepakat, supaya orang mau membeli koin yang saya ciptakan. Jadi kalau kalian jenius, pertama kalian menjadi pencipta sebuah koin. Satu. Yang kedua, jika kalian ngerti program, ngerti komputer, ya walaupun nggak jenius-jenius amat tapi ngerti, ya kalian bisa menjadi penambang. Penambang itu ya tadi, siapkan laptop atau komputer atau apa sesuai speknya, download, install, colok internet, set, online kan, kelar, udah tinggal tidur gitu ya. Biar komputernya yang bekerja sendiri 24 jam non-stop dalam waktu satu bertahun-tahun gitu ya, nggak boleh mati. Seperti itu. Bisa yang ketiga kalau nggak mau ribet ya sudah beli saja gitu ya. Beli di mana ya di exchange. Di exchange itu ada yang centralized, ada yang decentralized, ada juga bisa swap, bisa tukar menukar dengan teman dan lain-lain lah itu seperti itu ya beli saja. Jadi itu adalah proses sederhananya guys. Itu adalah proses sederhananya. Nah, tapi protokolnya tentu tidak sesimpel itu, gitu ya. Jadi untuk menjadi tukang catat saja atau miner itu rumit. Sebetulnya dibikin rumit lah. Memang dibikin namanya kripto. Kripto itu untuk memecahkan kode koinnya saja itu menggunakan kriptografi. Jadi kriptografi adalah sebuah metode untuk memecahkan sebuah aset digital menjadi betul-betul terenskripsi, terkunci, digembok, siapapun sulit untuk memecahkan kode ini gitu ya. Sangat sulit, yang bisa hanya jaringan blockchain itu. Dan untuk saya manipulasi supaya saya bisa menghack satu buah koin, saya harus menguasai komputer di seluruh dunia. Ya kalau 10 gampang, kuasai 6 komputer secara bersamaan, ambil rewardnya, transaksinya pindahkan dari saya ke Anda misalkan,
copot di tengah jalan, pindahkan misalkan, mungkin bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana kalau minernya sudah 1.000 orang, 1.000 komputer di seluruh dunia? Bagaimana saya harus mencoba menghack 500 komputer secara bersamaan dengan waktu yang sama? Kan nggak semudah itu. Makanya itu sangat rumit sekali gitu ya. Jadi dibuat rumit lah seperti itu. Serumit-rumitnya, sesulit-sulitnya untuk dipecahkan. Makanya kriptografi ini sebetulnya sangat powerful, guys. Hari ini memang kriptografi adalah sesuatu metode yang paling sulit inskripsinya gitu ya. Bahkan misalkan Amerika ini mengumpulkan seluruh manusia jeniusnya untuk menjebol Bitcoinnya ya, bukan exchange-nya, bukan ini, Bitcoinnya nih, untuk memanipulasi itu nggak bisa dalam waktu cepat, guys. Perlu sumber daya luar biasa, perlu orang yang banyak dan sangat jenius untuk sekedar menghacknya gitu ya. Jadi sangat sulit itulah kriptografi. Nah, mungkin untuk membobolnya suatu saat nanti pada saat komputer kuantum sudah lahir. Sekarang sudah ada komputer kuantum, tapi itu masih belum lah, masih dalam proses pengembangan. Komputer kuantum itu bukan soal kecepatan. Kecepatan mungkin iPhone lebih cepat atau Xiaomi lebih cepat, paling cepat rendah. Tapi komputer kuantum itu mampu menghitung secara matematis, dan bukan matematis lagi. Coba kalian belajar tentang komputer kuantum itu seperti apa. Itu dengan data yang jumlah sangat besar dalam waktu cepat, dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi untuk membobol kripto kan perlu besar, kemudian bersama-sama gitu ya. Ya tidak harus cepat, yang penting besar dan bersama-sama untuk dikuasai. Maka begitu ada komputer kuantum, kemungkinan kripto ini bisa runtuh jika blockchainnya, kriptonya itu tidak dikembangkan terus-menerus. Makanya ada konsensus di mana supaya aman harus bugnya ditambal. Kemudian ini ada A B C D kayaknya kayak kurang aman, kemudian voting, ayo kita tambal bareng-bareng dan lain-lain lah, itu seperti itu. Emang sebetulnya kalau ininya sih rumit gitu ya. Jadi blockchain itu apa namanya? Itu kan hanya tukang catat aja. Blockchain itu adalah sebuah program, sebuah aplikasi untuk mencatat transaksi itu tadi ya. Mencatat secara otomatis di komputer masing-masing di rumah kalian. Kalau kalian menjadi penambang, berarti ya yang mencatat ya komputer kalian gitu. Komputer saya di rumah ya mencatat juga. Jadi nanti kita balapan siapa cepat mencatat gitu ya. Nah, tidak ada hubungannya antara kripto dengan blockchain sebetulnya. Karena saya bisa menciptakan kripto, saya taruh di tempat lain kan bisa. Jadi nggak ada hubungannya. Saya ciptakan koin, saya tumpangkan di blockchain lain bisa. Yang penting kompatibel gitu ya. Jadi blockchain itu adalah sebuah sistem pencatatan. Kripto hanya salah satu saja yang numpang di sana. Kalau Bitcoin, koinnya BTC 1. Tapi kalau Ethereum ada ratusan koin di sana, guys. BNB ya, Binance Smart Chain, di dalam sana ada ratusan juga, ribuan koin di sana, koin, token, NFT dan lain-lain numpang sama dia gitu ya. Solana, Matic dan lain-lain sama juga. Itu adalah jaringan blockchain sendiri yang mana dia itu bisa ditumpangi banyak, bukan hanya koin. Koin itu hanya salah satu saja. Jadi blockchain itu bisa dipakai buat mencatat apa saja. Jadi misalkan nih catatan sipil, catatan pemilu, catatan pokoknya apa saja yang perlu dicatat itu bisa menggunakan jaringan blockchain. Keamanannya adalah, kenapa aman? Saya bilang cerita tadi bahwa tukang catatnya tuh banyak. Ada 10 pemain, ada 10 penonton tukang nyatet. Jadi kalau mau memanipulasi, mau membohong-bohongi, ya kita harus hack mereka semua otaknya gitu ya. Kita harus hipnotis mereka. Wih, catatannya kesiniin dong, kirim ke gua gitu. Itu jadi pengaruh gitu semua gitu ya. Itu adalah
caranya. Jadi tidak bisa dibobol hanya untuk satu, beda sama bank. Kalau bank, saya punya m-banking, saya mau transfer 500.000 ke Anda, maka saya hanya klik transfer, data itu dikirim ke bank BCA misalkan, di bank BCA lapor ke BI, dari BI oke, kemudian di sama BCA ditransfer ke Anda. Kalau ada satu hacker, tinggal pilih mau ngehack handphone saya, ngehack BCA, atau ngehack Bank Indonesia, atau ngehack penerima, gitu ya. Pilih saja salah satu, maka uang itu bisa terambil, data itu bisa termanipulasi, uang itu bisa dihilangkan, uang itu bisa dilencengkan dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kalau mau metode perbankan ini cukup hack pemiliknya, banknya atau BI-nya atau penerima sudah. Tapi kalau blockchain untuk nyolong duit, kalian itu hanya bisa masuk lewat saya, tapi tidak bisa masuk ke jaringan blockchainnya. Karena itu ada ribuan komputer di seluruh dunia yang harus kita hack bareng-bareng. Ya, seperti itu. Jadi blockchain ini dibuat memang seperti itu dengan enskripsi yang luar biasa, dengan metode kriptografinya yang sudah luar biasa, sehingga duplikasi itu jadi mustahil. Jadi tidak ada lagi duplikat gitu ya. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dirubah. Pokoknya tidak bisa dibatalkan, nggak bisa. Sekali foto misalkan nih, anggap saja saya punya foto mesum gitu ya, foto mesum, foto apa gitu, yang itu begitu saya masukkan ke blockchain berarti berubah ya menjadi NFT gitu ya, tiba-tiba berubah jadi NFT, kemudian masukkan ke blockchain, maka itu tidak bisa diapa-apakan lagi guys, nggak bisa diapa-apakan lagi, udah pokoknya udah selesai aja kalau dari blockchain, udah nggak bisa. Jadi udah nggak bisa tarik kembali, nggak bisa, karena kita harus menguasai seluruh dunia gitu, menguasai penambang seluruh dunia. Berbeda misalnya nih, hari ini saya punya foto mesum, saya kirim ke Facebook misalkan, itu tinggal saya datang ke kantor Facebook, saya minta ke Mark Zuckerberg, kalau enggak saya dur atau sebum atau saya runtuhkan dia punya gedungnya ambruk, maka hilanglah sudah foto gua gitu ya. Jadi kalau masuk ke Google, mana Google semua hancurin seluruh dunia, maka foto kita akan hilang, cukup satu. Tapi kalau masuk ke blockchain, bagaimana ceritanya? Saya mau nyari mana minernya, di mana gitu. Orang ada kita kelihatan nih minernya di seluruh dunia ada 1.000 komputer. Tapi komputer itu di mana? Milik siapa? Saya harus matiin satu persatu loh guys. Satu persatu gitu ya. Satu persatu semuanya saya matikan, bukan dimatikan, maksudnya harus saya pindahkan. Kalau mau matikan, matikan aja semua gitu ya. Sudah gitu. Kan susah sekali, nggak bisa. Itulah beratnya gitu ya. Jadi nggak bisa menghilangkan foto kita tadi yang sudah kadung tersebar di blockchain. Begitu tersebar tidak bisa ditarik kembali gitu. Artinya apa? Kalau udah masuk ke internet, jejak digitalnya nggak bisa hilang, betul. Tetapi sebetulnya masih ada di servernya Google, Amazon, Microsoft. Ya, tinggal hancurkan aja server mereka kalau bisa gitu ya. Hancur gitu. Tapi kalau blockchain mau lebih gila lagi karena seluruh dunia gitu ya. Terus apa dong kalau sudah masuk ke blockchain, foto kita apa foto super rahasia kita mau matiin gimana? Gampang saja guys. Kalian ambil jarum pentul, kalian tusuk bumi ini, tus, des. Bumi ini kempes, kalian terbang ke Mars, kemudian kalian nongkrong di sana deh. Ngelihat bumi sedang kempes, set, kemudian foto kita hilang ditelan bumi gitu istilahnya. Nah begitu guys, jadi itu hanya istilah saja untuk akhir, bahwa begitulah cara kerja secara simple, secara sederhana, sepertinya seperti itu gitu ya.
Jadi penjelasan sederhananya. Jadi kalau kalian belum paham coba diulangin lagi. Ya memang kalau pengen mengetahui ya harus diulang guys. Mana ada sih sekali kita melihat, menonton kemudian kalau langsung paham ya nggak bisa. Kalian perlu waktu menonton, kalian imajinasikan, kalian bayangkan, kemudian nanti kalian lama-lama akan memahami oh seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya koin itu ya begitu, dari nggak ada diada-adakan, kemudian disepakati ada nilainya, kemudian ada jaringannya, ada tukang catatnya, jadi ada nilainya. Jadi kita beli koin, koin itu akan bernilai kalau orang lain juga menganggap ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya ya buat apa gitu ya. Hari ini koin ini harganya saya beli 20.000 karena saya merasa itu ada nilainya 20.000. Besok kalau ada yang berminat saya jual 21.000, monggo gitu. Kalau ada yang berminat. Kalau nggak ada ya berarti kan nggak ada yang sepakat gitu ya. Sementara kalau sudah semua udah kebagian, lah buat apa sih wong semuanya udah punya, kok saya udah punya. Soalnya mau beli nggak punya, berarti kan harus ada nyari orang lain atau nyari fungsinya bisa dikurangi, bisa difungsinya untuk membeli suatu, untuk hal-hal yang umum lah seperti uang gitu ya. Uang itu dicari kan karena ada sesuatu yang bisa kita tukar dengan uang. Sama juga kripto ini harus ada sesuatu dibuat untuk kripto ini bisa ditukar dengan sesuatu juga. Oke, gitu geng ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.